di pemuda Indonesia. Dengan bajumu sing-singkat untuk negara, masa yang akan datang kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Yeay, kita beri tepuk tangan penampilan dari Bella sekaligus mengawali perjumpaan kita dalam bincang olahraga pagi hari ini. Cuacanya sedikit mendung, namun tidak menyurutkan semangat kita untuk berdialog dan akan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Dan kali ini kita live langsung dari Padepokan Pencak Silat yang ada di Taman Mini Jakarta Timur. Halo Bella, sehat hari ini ya? Pagi. Selamat pagi. Tadi judulnya apa sih? Bangun pemuda-pemudi. Jadi para pemuda-pemudi Indonesia itu harus bangkit gitu ya kan. Mari kita harumkan nama Indonesia. Gitu. Mari kita harumkan. Bintang tamu kita ya pada hari ini. Tentu, Ya, pas banget ini karena ada atlet-atlet andalan Indonesia. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng, masih juga ditemani oleh Bella dengan nyanyian dan lagu yang lainnya lagi ya. Siap. Oke, tapi sebelumnya dalam bincang olahraga selama kurang lebih 60 menit ke depan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu terkait dengan tema kita yang tentu menarik banget. Mengingat SEA Games 2023 sebentar lagi akan terlaksana, tinggal beberapa bulan lagi tentu ada persiapan yang dilakukan, dan maka dari itu langsung saja kita perkenalkan terlebih dahulu. Sudah ada narasumber yang hadir bersama saya kali ini. Sudah ada Bapak Teddy Suratmaji selaku Sekjen dari PBIPSI. Halo Pak Teddy, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sehat ya Pak? Sehat. Sehat, semangat pastinya. Selain itu juga ada pelatih kita, yaitu Bapak Indro Catur Haryono. Halo Pak. Hai Pak. Iya, selamat pagi Coach. Pagi. Baik, dan tentunya ditemani oleh atlet-atlet andalan kita, tim nasional yang nantinya akan menuju SEA Games 2023. Sudah ada Safira dan juga Iqbal. Halo, Pagi. sehat ya hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Hari ini lagi latihan tadi? Iya. Tapi diganggu sebentar ya untuk kita ngobrol-ngobrol bareng. Nah, sebelum kita akan membahas lebih lanjut, langsung saja kita lihat prolog berikut ini. Pesta olahraga se-Asia Tenggara SEA Games ke-32 tahun 2023 yang akan berlangsung di Kamboja akan segera bergulir. Seluruh cabang olahraga kini tengah melakukan persiapan untuk menghadapi multi-event 2 tahunan tersebut, salah satunya cabang olahraga bela diri pencak silat. Menghadapi SEA Games kali ini, tim nasional silat Indonesia bertekad untuk mengembalikan prestasi di kancah internasional. Pasalnya pada SEA Games edisi sebelumnya, pencak silat Indonesia harus puas duduk di peringkat 5 klasemen akhir. Posisi tersebut berhasil diamankan usai meraih 1 medali emas, 5 perak, dan 3 medali perunggu. Pada SEA Games tahun ini, negara-negara seperti Malaysia, Thailand, bahkan Singapura masih menjadi lawan tertangguh. Namun, pesilat Indonesia optimis dapat meraih hasil tertinggi untuk tanah air dan merebut gelar juara umum. Hal ini dilihat dari prestasi atlet Indonesia di beberapa event yang telah dijalani. Bagaimanakah peta persaingan olahraga bela diri pencak silat di Asia Tenggara? Dan apakah pesilat Indonesia mampu meraih target medali? Kita simak bincang olahraga berikut ini. Kali ke TV digital. Bersih, jernih, canggih. Anda
Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit di TVRI Nasional pukul 23.30 waktu Indonesia Barat dan TVRI Digital Sport pukul 5.30 waktu Indonesia Barat setiap hari. Apakah kemenangan dramatik Birmingham menghadapi Swansea akan berlanjut saat melawan West Bromwich? Mampukah anak asuhan John Eustace menjaga momentum kemenangannya? Saksikan Birmingham versus West Bromwich Albion Sabtu 11 Februari 2023 pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Tayang di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Aku bahagia hidup sejahtera di Indonesia. Alam berseri-seri, bunga beraneka, maligai rama-rama, bertajuk Jaya Jingga, surga di Cakrawala. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Bincang Olahraga. Seperti janji saya tadi, kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Padepokan Pencaksilat Taman Mini, Jakarta. Baik, langsung saja saya ingin bertanya kepada Pak Teddy. Pak Teddy, selaku Sekjen dari PB IPSI, tentu melihat adanya peluang untuk SEA Games di Kamboja ini, pasti prestasi pencaksilat akan lebih berkembang lagi ya Pak ya, melihat dengan persaingan yang begitu ketat dengan negara-negara dari Asia Tenggara. Namun persiapannya sejauh ini bagaimana Pak yang sudah dilakukan? Karena kurang lebih ini sebentar sebenarnya Pak ya, tinggal beberapa bulan lagi gitu. Baik, terima kasih. Jadi betul, SEA Games tinggal 12 minggu lagi. Jadi kita sudah tidak ngitung bulan lagi. Sejauh ini kita sudah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Pelatnas praktis mulai awal Oktober. Dan tentu ini adalah proyek bangsa ya. Jadi PB tentu tidak sendirian, tapi juga ada Kemenpora, kemudian KOI, memonitor semua. Jadi kita sudah mempersiapkan sebaik-baiknya. Kemudian KOI, memonitor semua. Jadi kita sudah mempersiapkan sebaik-baiknya, dan insya Allah mudah-mudahan dalam waktu yang tersisa ini, sejak bulan Oktober kemarin, kita bisa mempersiapkan yang maksimal, yang merebut kembali supremasi pencaksilat. Sejak SEA Games yang tadi disebutkan agak tertinggal pada saat di Vietnam yang lalu. Insya Allah kita siap. Baik, tapi kalau kita flashback sedikit Pak Teddy dengan penyelenggaraan SEA Games yang di Hanoi, Vietnam kemarin, bagaimana sih mungkin hasil evaluasi yang dilakukan untuk bisa menggebrak gitu di SEA Games Kamboja nanti? Baik, jadi kita sedikit flashback ya, tentu ada bermanfaat buat kita semua bahwa di SEA Games kemarin itu ada sedikit keterlambatan dari tim kita, karena begini, pencaksilat itulah sudah mendunia. Dan kita sudah memiliki federasi pencaksilat internasional. Mereka lah yang membuat peraturan. Dan pada saat kemudian pencaksilat mau ke Olimpiade, ini peraturan ini diperbarui supaya lebih menarik pertandingan pencaksilat. Nah, pada saat itu ada sedikit ketertinggalan dari tim kita untuk menggunakan peraturan baru. Itu saja. Jadi pada saat SEA Games yang lain sudah siap, kita agak tertinggal, itu saja. Jadi insya Allah, nah, jadi di SEA Games Kamboja mudah-mudahan itu tidak terjadi. Tim kita sudah sangat menguasai peraturan baru itu. Oke, tim kita sudah sangat menguasai. Langsung saja kita tanya kepada coachnya nih, Coach Indro. Ini kalau kita bahas tentang persiapan, pasti sudah semaksimal mungkin tadi Pak Teddy sampaikan. Tapi sudah 100% belum sih kalau sesuai persentase gitu? Untuk persiapan sebenarnya sudah kita awali dari Oktober tadi yang disampaikan Pak Sekjen. Kita udah pelatnas dari 1 Oktober sampai sekarang. Untuk persiapan 100% belum, karena masih ada waktu 2 minggu program yang belum kita jalankan, tinggal try-in dan try-out. Nah, nanti kalau try-in dan try-out sudah semua terlaksana, mungkin bisa mendekati 100%. Mungkin minggu ke depan kita harus sudah mulai try-out ataupun try-in untuk program yang sudah kita buat agar bisa segera terlaksana. Baik, kalau berbicara tentang pola pelatihan gitu untuk para atlet-atlet timnas, apakah ada perbedaan dengan SEA Games yang kemarin? Tentu dengan ada perubahan gitu ya Pak Teddy sampaikan dengan yang Kamboja nanti.
Ya memang tadi yang disampaikan Pak Sekjen, saat SEA Games yang lalu peraturan yang kita gunakan bulan Maret, sedangkan Mei kita udah bertanding di SEA Games, sedangkan negara yang lain sudah 1,5 tahun sebelumnya udah menggunakan peraturan yang baru gitu ya. Tapi setelah SEA Games, setelah kita evaluasi secara detail, kita melakukan kejuaraan dunia di Malaka, Malaysia dengan peraturan yang baru, dengan pola latihan yang kita perbaiki. Hasilnya maksimal, kita menjadi juara umum dengan 11 medali emas di kejuaraan dunia Malaka. Gitu. Baik, itu yang berlangsung di Malaysia Ya. tahun kemarin ya? 2 bulan setelah SEA Games. Oke, 12 setelah SEA Games. Jadi setidaknya memang tryout, try-in ini harus terus dilakukan ya, siap. gitu ya, karena untuk bisa menimang antara atlet-atlet, apalagi kalau menuju ke negara-negara yang mungkin juga bagus sekali gitu untuk pencaksilatnya gitu ya, coachnya. Nah, ini kita sudah kehadiran juga nih ya para pejuang kita nanti yang akan tentunya berprestasi dan berjuang pada SEA Games Kamboja 2023. Sudah ada Safira dan juga Iqbal. Ini kalau berbicara tentang tim nasional, pasti sebelumnya sudah melewati masa-masa yang memang pelatihan ya, latihan juga setiap hari gitu ya. Tapi kalau berbicara tentang Safira, bagaimana sih sejauh ini yang sudah dipersiapkan untuk Kamboja nanti? Kalau saya pribadi, saya ikuti alur dari pelatih, melakukan program tuh sikat habis saja. Insya Allah. Sikat habisnya maksudnya gimana ya? Kita dikasih program sehari 3 kali, kita harus tetap maksimal di dalam latihan itu. Jadi insya Allah saya optimis di SEA Games Kamboja nanti di kelas B Putri. Baik, ini Safira sama Iqbal nomornya sama atau gimana? Beda tandingnya. Oh, tanding sama ya. Kelas. Nah, apa yang membedakan kalau Iqbal sendiri dengan SEA Games yang kemarin kan sempat ada perubahan juga tuh. Bagaimana sih sebenarnya kalau bisa bercerita sedikit yang terjadi pada saat di Vietnam kemarin? Iya, mungkin betul yang kata Pak Sekjen dan Pak Pelatih tadi, mungkin kami sedikit terlambat untuk beradaptasi Mbak ketika SEA Games Vietnam. Dan insya Allah di SEA Games Kamboja ini kami udah lebih siap dan lebih optimis untuk menyongsong SEA Games Kamboja 2023 ini. Baik, karena memang waktu tinggal sebentar lagi ya. Tapi sejauh ini yang sudah dilakukan, Safira, apa saja sih yang mungkin sudah disampaikan oleh coach sendiri? Kita dari, saya juga kan ikut kejuaraan dunia di Malaka, Malaysia. Mungkin lebih evaluasi dari revisi peraturan baru yang dari Malaka, Malaysia ke SEA Games ke-12 ini di Kamboja. Jadi kalau di SEA Games, kalau di kejuaraan dunia di Malaka itu tadi kan masih 2 tangan. Jadi terjadi revisi di peraturan menyesuaikan jadi 1 tangan gitu. Jadi mungkin dari koreksinya itu aja. Selainnya insya Allah sudah sangat siap. Baik, jadi memang sudah ada gambaran gitu ya Pak Sekjen ya untuk Kamboja kali ini biar tidak ada kesalahan lagi pada saat di Vietnam kemarin. Lalu Pak Teddy, kalau berbicara tentang program dari PBFC sendiri, apa rencana atau mungkin yang saat ini tahun ini mengawali tahun ya Pak untuk berbagai multi event yang akan berjalan nanti? Ya, multi event kan setelah SEA Games ini ada lagi nanti AIMAG bulan Oktober di Thailand. Jadi antar berbagai macam bela diri. Tapi serang itu juga ada nanti ada ANOX di Bali ya, Beach Games. Nah itu insya Allah nanti ada, tapi itu lebih ke demonstrasi aja. Yang terdekat adalah AIMAG itu nanti. AIMAG. Kami juga nanti akan dipertandingkan dan mudah-mudahan nanti itu ajang event yang juga sangat berprestisius lah. Insya Allah nanti kita akan ikut dan mudah-mudahan ya juara umum, mudah-mudahan. Amin, ya, amin. Itu menjadi impian sendiri untuk kita ya Pak ya. Betul. Nah, lalu Pak, kalau untuk pelatnas sendiri, ini kan SEA Games kemarin dengan sekarang juga waktunya begitu singkat ya Pak ya. Nah, apa yang memang terus dikejar saat ini untuk program selain pelatnas? Maksudnya program? Ya, program yang mungkin bisa berjarak untuk selanjutnya, bukan hanya multi event ini. Kan selain multi event kan ada single event ya. Single event ini ada beberapa kemudian event, misalkan nanti mau ada di Filipina, mau ada base camp juga. Tapi bulannya masih apakah nanti bulan Agustus atau Desember. Kemudian apa lagi single eventnya? Championship tapi tertunda. Ada juga tadinya bahkan sudah terekspos juga mau ada World Championship bulan Agustus tapi kemudian ditunda. Karena tahunnya tidak
kurang pas lah menjelang pilkada bersama, pemilu. Jadi momennya belum pas Belum gitu. pas. Baik. Ya, pada itu sudah kita persiapkan tuh, dan semua sudah menyambut gegap gempita. Baik. Meluruskan di Malaysia kemarin kan, UCM di Jakarta. Tapi itu tadi dengan pertemuan ditunda tahun depan. Baik, Ya. nanti akan kita lanjutkan kembali Pak Sekjen, Coach, dan juga para Baik. atlet kita. Namun usai jeda, tetaplah bersama kami di Bincang Olahraga. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Heal the world, make it a better. Halo Sobat Digital, aku Modi. Nggak asik kan nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera beralih ke TV digital. Bagaimana ya kalau TV kita belum TV digital? Segera pasang set-top box ke TV analogmu. Yuk coba lihat sekarang. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya. Ayo, segera beralih ke TV digital. Bersih, jernih, canggih. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit di TVRI Nasional pukul 23.30 waktu Indonesia Barat dan TVRI Digital Sport pukul 5.30 waktu Indonesia Barat setiap hari. Pasti kita terbang tinggi bila terus berlari. Teruskanlah tanpa henti, kau angkatlah tangan tinggi, genggamlah terus jemari, teruslah menggapai mimpi. SEA Games Kamboja tidak terasa akan sebentar lagi terlaksana pada bulan Mei. Persiapan yang sudah dilakukan secara maksimal oleh cabang pencaksilat tentu sudah banyak yang dilakukan, termasuk pelatihan itu sendiri. Namun, Coach, saya ingin bertanya terkait dengan bagaimana sih sebenarnya yang dilakukan. Apakah sebelumnya ada seleknas juga untuk rekrutmen para atlet yang juga diikut sertakan lagi? Ya, memang kita ada mekanismenya untuk pelatnas ini. Berkesinambungan dari pelatnas tahun 2022. Kemudian di bulan Desember itu masih ada seleknas. Artinya betul-betul kita mencari atlet yang terbaik melalui seleknas. Kebetulan atlet yang mengikuti seleknas adalah atlet yang pelatnas tahun 2022 ditambah pantauan atlet-atlet yang ada juara di Indonesia. Seperti kemarin ada event Pomnas, kemudian ada Indonesia Open. Itu kita melakukan seleknas secara terbuka di Padepokan ini. Yang terbaik akhirnya menjadi tim inti untuk pelatnas SEA Games 2023 di Kamboja ini. Baik, kalau untuk nomor pertandingan yang akan diikut sertakan pada Kamboja, apakah banyak yang berbeda dengan yang Vietnam kemarin? Berbeda, kebetulan di Kamboja ini ada 22 kelas yang dipertandingkan. Hanya tuan rumah yang bisa mengikuti 22 kelas, sedangkan negara peserta yang lain bisa mengikuti hanya 17 kelas yang dipertandingkan. Baik, nah kita mau ngobrol juga nih bersama Safira. Safira, ini kan memang menuju SEA Games tentu perjuangan banget. Dari sebelumnya kamu juga sudah aktif banget ya di pencaksilat. Ini udah dari tahun berapa sih ikut pencaksilat? Kalau dari ikut pencaksilat sendiri dari 2000, udah 10 tahun. Udah 10 tahun, Ya, tidak 2012. terasa ya. Nah, lalu juga event apa saja yang sudah pernah diikut sertakan oleh Safira? Kalau dari event nasionalnya ada Pomnas, ada Kejurnas seperti itu. Kalau dari event internasionalnya mungkin dari South Asian Championship di Singapura 2023 sama yang kemarin kejuaraan dunia 2022 di Malang. Wow, ini mana yang paling menarik banget, mengesankan untuk seorang Safira? Kalau saya event debut pertama di kejuaraan dunia, alhamdulillah. Yang kemarin, ya, Malaysia?
dengan peraturan baru yang mungkin saya juga belum familiar, alhamdulillah saya bisa menyabet emas. Wow, keren banget ya. Semoga bisa ada generasi baru untuk Safira berikutnya gitu ya, Coach dan juga Pak Sekjen. Nah, kalau Iqbal bagaimana nih? Bisa diceritain event-event yang sudah pernah diikuti? Ya, alhamdulillah Iqbal udah cukup banyak lah ya bertanding di tingkat nasional maupun internasional. Kebetulan juga kemarin dapat kesempatan main kejuaraan dunia juga di Malaka, terus sebelumnya pernah Asian Games juga, SEA Games sebelumnya juga, terus kejuaraan dunia di Bali juga ya. Alhamdulillah udah cukup banyak lah Mbak tanding memperkuat nama Indonesia untuk pencaksilat. Baik, nah apa sih yang menjadi tantangan untuk seorang Iqbal gitu mengikuti pencaksilat? Sudah berapa tahun kalau Iqbal? Dari tahun 2007, berarti sekitar 20 tahun ya Mbak. 20 tahun, jadi lebih senior ya. Nomor tanding ya dua-duanya ya? Iya. Oke, nomor tanding. Nah ini dari hampir 20 tahun ya sudah diikuti di cabang pencaksilat ini. Apa yang memang paling menjadi, apa yang paling menarik lah seperti itu? Paling menarik untuk seorang Iqbal dalam olahraga pencaksilat? Iya, alhamdulillah kan pencaksilat sekarang terus berkembang. Mungkin dari tahun 2011 atau 2016 itu 2018 bahkan peraturannya masih sama, dan sekarang ini udah dimodifikasi lagi, lebih terbaru lagi, dan saya mau nggak mau harus mengikuti dan cepat beradaptasi agar bisa menyesuaikan dengan teman-teman yang lain juga. Baik, cepat mengikuti dan beradaptasi. Nah ini tentu menjadi PR juga nih dari PBIPSI ya Pak ya, untuk bisa memberikan yang terbaik bagi para atletnya atau mungkin calon atlet yang nantinya akan ikut bergabung. Tapi sejauh ini bagaimana sih Pak antusiasme dari masyarakat Indonesia memang sebenarnya sudah mencintai juga olahraga pencaksilat ini, bagaimana? Ya sebetulnya kan pencaksilat itu peninggalan budaya kita ya. Budaya kita bukan peninggalan luhur budaya kita. Dan sudah diakui oleh UNESCO juga. Dan nah sekarang ini animo pencaksilat itu semakin lama semakin baik. Baik di nasional maupun di bahkan internasional. Indikatornya mudah sekali. Semakin banyak sekarang event-event kejuaraan pencaksilat. Yeah. Dari mulai nasional sampai di daerah. Jadi PBIPSI ini agak kewalahan untuk memberikan rekomendasi terhadap pertandingan baik di tingkat provinsi bahkan sampai kabupaten kota tuh. Jadi sangat baik sekali. Ini mungkin kalau di level dunia bahkan itu impact daripada beberapa film ya, seperti terutama yang sangat menonjol dalam Raid itu kan, itu waduh luar biasa itu. Ada beberapa kasus di mana ada orang asing itu datang ke tempat kita mencari perguruan pencaksilat. Kembali ke nasional sangat optimis, di mana-mana pertandingan berjalan, indikatornya semakin banyak permintaan rekomendasi itu. Baik, semakin banyak antusiasme juga dari masyarakat tentu untuk seleknas tadi sebelumnya dilakukan juga kayaknya banyak ya Pak ya. Tapi yang nanti akan diterbangkan ke Kamboja ini ada berapa atlet total? Yeah. Kalau atlet ada 20 atlet yang akan ikut ke Kamboja, 1 manajer dan 7 pelatih gitu. Dan mungkin ada beberapa pendamping juga yang mengikuti gitu. Baik, nah berarti ini memang yang sudah mengikuti di Vietnam kemarin atau ada yang baru lagi yang hadir sebagai timnas? Mix ya, jadi ada campuran, masih sebagian besar tim SEA Games yang di Vietnam masih ada. Kemudian juga ada beberapa atlet yang baru yang mantan juara emas di kejuaraan dunia itu bergabung di tim yang sekarang. Baik, Coach, kalau kita berbicara tentang karakter ini, para atlet pasti kan karakternya beda-beda ya, apalagi untuk menuju ke timnas SEA Games gitu atau multi event lainnya, ini kan tidak mudah untuk bisa memberikan chemistry mereka untuk terus mencintai pencaksilat. Apa sih yang biasanya menjadi tantangan seorang coach untuk bisa memberikan yang terbaik bagi atletnya menuju event? Ya memang di samping program yang harus dijalankan sebagai seorang apalagi kepala pelatih, kita harus tahu betul karakter atlet karena dari satu dengan yang lain berbeda cara memberikan penanganan gitu kan. Kebetulan di tim yang sekarang ini memang kombinasinya bagus dari atlet-atlet yang senior dan junior. Memang kebetulan dari pihak tim review dari Kemenpora memang menyarankan untuk komposisi atlet itu 40% dari atlet yang senior dan 60% dari yang junior ya. Kita berusaha memenuhi itu, kebetulan dua-duanya memiliki peluang yang sama. Yang atlet senior masih bisa kita tampilkan dengan catatan dia harus memiliki peluang medali emas ya.
Sedangkan yang junior ini juga kita harapkan bisa menjadi pelapis untuk bisa memberikan kontribusi medali emas juga. Baik, lalu Pak Sekjen, ini kalau berbicara tentang pelatih, selain Coach Indro, tentu ini ada proses juga nggak sih untuk bisa regenerasi pelatih atau memang ada progres yang dilakukan sejauh ini? Begini, pelatih kan suatu hal yang mutlak ya. Jadi memang ya tentu tanpa pelatih tidak atlet. Nah, pelatih yang kita pakai ini sekarang adalah pelatih yang terpilih, yang pengalamannya sudah. Nah, pencetakan pelatih sendiri itu sebenarnya by nature lah. Itu kan semacam supply demand lah, diperlukan pelatih itu. Nah sekarang tahun ini bahkan bulan depan IPSI akan membuat sertifikasi pelatih nasional. Jadi kalau dulu tidak ada tapi tidak bersertifikasi. Betul. Ini salah satu olimpiade adalah supaya disertifikasi nih pelatih, baru mau akan. Dan itu peminatnya luar biasa itu. Jadi pelatih terus bermunculan. Karena setiap pertandingan tuh harus ada 2 pelatih coach dan asisten coach di setiap event itu untuk masing-masing atletnya. Jadi emang dan terus kita mengadakan pembinaan dan membuat peraturan. Jadi kalau dulu pelatih itu ya istilahnya bebas, sekarang tidak lagi. Pelatih itu di peraturan ini betul-betul memiliki kode etik tersendiri lah. Tidak boleh teriak lagi, tidak boleh kemudian masuk ke lapangan. Jadi itu diantaranya untuk meningkatkan kualitas pelatih. Betul. Sesuai standar daripada olimpiade. Nah, yang paling penting adalah kualitas pelatih gitu ya, betul, untuk bisa menghadirkan prestasi untuk atlet-atlet mengharumkan Indonesia. Kita akan kembali usai jeda masih terkait dengan persiapan Timnas Pencak Silat menuju SEA Games 2023. Namun usai jeda, tetaplah bersama kami di Bincang Olahraga. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Halo Sobat Digital, aku Modi. Nggak asik kan nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera beralih ke TV digital. Bagaimana ya kalau TV kita belum TV digital? Segera pasang set-top box ke TV analogmu. Yuk coba lihat sekarang. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya. Ayo, segera beralih ke TV digital. Bersih, jernih, canggih. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit di TVRI Nasional pukul 23.30 waktu Indonesia Barat dan TVRI Digital Sport pukul 5.30 waktu Indonesia Barat setiap hari. Kita buka hari yang baru, semangat sebagai langkah ke depan, jadi pribadi baru. Kita buka jalan yang baru, tebarkanlah senyum wajah gembira dalam suasana baru.
bukalah semangat baru ya. Nah ini Bella mungkin juga pengen tanya-tanya nggak sih kepada narsum kita yang sudah hadir di sini, khususnya tentang pencaksilat. Atau Bella pernah coba olahraga pencaksilat belum? Belum sih, cuman kayak penasaran aja gitu. Mereka kan masih muda-muda nih atlet-atletnya, apalagi si Iqbal udah 20 tahun, ya kan? Syafira udah 10 tahun. Nah itu berarti sekarang umur berapa? Jadi dari itu berapa tahun tuh mulai? Oh jadi awal mulanya ini Syafira dan Iqbal di umur berapa sih waktu awal mulai ikut pencaksilat gitu? Kalau Syafira di umur 12 tahun, kelas 1 SMP dulunya. Dari SMP. Sekarang 22 tahun. Oke, kalau Iqbal? Umur 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun waktu itu kita lagi ngapain ya? Waktu itu masih ngapain tuh umur musik? Kira-kira masih enak-enak main gitu ya dari sekolah gitu. Tapi ternyata pencaksilat itu juga sudah bisa dimulai dari umur usia dini gitu ya Coach ya, dan juga Sekjen. Nah Sekjen ini kalau berbicara tentang tuan rumah Kamboja yang tentu kalau kita perhatikan gitu selama progres mengikuti SEA Games ini kan olahraga pencaksilatnya juga pasti ingin dikembangkan juga oleh seorang tuan rumah. Ini kalau tidak salah nih ya, tadi saya sempat ngobrol juga nih sama Sekjen pada saat kombrek. Nah ini ada maksudnya ada training camp juga gitu ya yang dilakukan dari tuan rumah Kamboja ke Padepokan Pencaksilat. Nah ini sebenarnya sudah biasa dilakukan atau memang baru kali ini saja? Ini hal yang sangat khusus. Jadi begini, izinkan saya sedikit cerita bahwa pada saat pertama sport yang dipertandingkan di SEA Games itu pencaksilat itu tidak ada. Oke. Kenapa? Karena Kamboja tidak memiliki tim pencaksilat. Kalau bela diri ada di sini, mereka punya kun bukator namanya. Tapi di kita nggak ada ya? Kita nggak ada. Nah, kemudian terus ya tentu tidak. Waduh, ini menjadi pemikiran terutama ketua umum ya Pak Prabowo. Tidak mungkin pencaksilat tidak ada di SEA Games. Betul. Karena sudah belasan kali berturut-turut tidak pernah putus. Akhirnya kemudian dilakukanlah pembicaraan. Akhirnya kemudian baik diadakan pencaksilat di SEA Games, tapi harus dibantu membuat tim kontingen pencaksilat Kamboja. Wow, itu udah Disetujui. dari bulan berapa tuh? Dari bulan sama Oktober juga. Akhirnya terus dikirimlah kontingen dari tim dari Kamboja. Tentu mereka memiliki background atau latar belakang bela diri, khususnya bokator, dilatih di sini. Jadi mereka sudah ada di sini kontingen dilatih untuk menjadi pendekar silat yang akan diterjunkan nanti di SEA Games pencaksilat di Kamboja. Nah kemudian karena itu sudah terbiasa di dalam olahraga itu ada yang namanya sistem kuota seperti kata coach tadi bahwa Kamboja nanti bertanding di 22 kelas, yang lainnya 17 kelas. Jadi ada 5 kelas khusus di space atau spare untuk Kamboja. Baik, ini sebenarnya coach kita tuh membagi ilmu juga nggak sih? Atau apa nih yang membedakan melatih? Kalau timnas kita kan tentu sudah paham banget ya, apalagi misalnya Iqbal nih sudah dari usia dini gitu. Kalau coach bagaimana sih untuk bisa mengajarkan tim nasional tuan rumah lagi ya menuju SEA Games nanti? Ya memang kebetulan kita memang harus berbagi. Jadi ada beberapa pelatih dari kita yang dulu juga mungkin pernah jadi atlet saya juga gitu kan. Sekarang beliau membantu tim dari bela diri Kamboja yang sekarang berlatih pencaksilat ya untuk juga meningkatkan performa mereka gitu. Jadi tapi kita juga tidak perlu khawatir gitu. Kalau dari sisi performa penampilan kita masih unggul dengan dari Kamboja. Gitu. Tapi karena sekarang itu tuan rumahnya di Kamboja, atlet mereka memang didampingi pelatih-pelatih di samping dari Kamboja juga dari pelatih dari Indonesia sendiri. Baik, tapi latihannya dibedakan kan ya? Latihannya dibedakan, terpisah. Indonesia dan negara selain Kamboja, ada negara lain lagi kah? Kalau yang ikut di SEA Games banyak training gitu camp? kan ya. Training camp? Training camp sementara hanya Kamboja. Semuanya di negaranya masing-masing ya. Kamboja, baik. Nah, lalu juga Syafira, ini kita lihat peluang untuk Kamboja, tuan rumah ternyata juga mereka punya inisiatif sendiri ya untuk melakukan training camp pencaksilat di Indonesia. Bagaimana sih pandangan dari Syafira melihat kualitas juga untuk atlet-atlet dari Kamboja itu sendiri? Kalau dari segi kualitas, insya Allah kita masih di atas, cuma kita nggak boleh lengah dengan itu. Jadi kita tetap fokus apa yang ada di diri kita maksimalkan aja. Jadi
nggak jadi bumerang kita gitu. Jadi jangan lengah aja sama kekuatan. Kalau berbicara untuk SEA Games nanti, ini pencaksilat di nomor tanding, apa sih sebenarnya menjadi tantangan Safira untuk bisa melihat pesaing dengan negara-negara lainnya? Mungkin dari berkaca dari kejuaraan dunia kemarin aja. Jadi lawan yang udah kita hadapin, gimana cara antisipasi, gimana cara kita menyerang atau bertahan. Tapi mungkin dari saya lawan paling tangguh masih di Vietnam sih. Dari Vietnam ya, dan kalau tidak salah Thailand ya. Itu juga menjadi pesaing terberat Indonesia sejauh ini. Nah, tapi kalau kita melihat bagaimana pelatihan yang sudah dilakukan setiap hari dari pagi sampai sore, benar nggak sih? Nah, apalagi ini teman-teman juga yang lagi perform di belakang kita ini juga masih masa-masa latihan gitu ya. Nah, Iqbal, bagaimana sih sebenarnya untuk bisa mengatasi tekanan-tekanan yang dilakukan dalam pelatihan? Ini kan tentu mental kita diuji, terus fisik kita juga harus tetap dengan stamina yang baik. Apa cara yang dilakukan juga? Ya karena mungkin Iqbal udah lama ya di silat, jadi udah terbiasa dengan tekanan-tekanan gitu Mbak. Jadi udah dengan sendirinya bisa beradaptasi, oh dengan pelatih ini tekanannya begini, dengan pelatih ini tekanannya begini. Dan itu nanti di saat latihan itu kita mencoba untuk beradaptasi dan terbawa nanti di pertandingan. Di pertandingan kan gitu juga, suasananya, terus antusiasmenya gimana. Nah itu yang lagi kita bangun, atlet sendiri untuk mencoba beradaptasi dengan segala situasi dan membangun antusias dalam pertandingan nanti. Baik, bagaimana juga langkah Iqbal yang dilakukan untuk bisa memanage waktu nih dengan latihan, terus juga masih ada waktu nggak sih Pak Sekjen untuk ngumpul dengan keluarga? Jarang ya, waktunya mungkin sedikit ya. Tapi untuk bisa memberikan apa ya pelatihan yang baik untuk Iqbal, menjaga kondisi di musim yang memang pancaroba katakanlah seperti itu juga sangat mengganggukan ya. Nah, bagaimana langkah yang dilakukan? Iya mungkin dengan makan yang bagus, terutama kan pola tidur yang teratur juga gitu Mbak. Jadi kita di sini juga bukan cuma latihan aja, tapi dari segi makan, istirahat, terus peralatan itu juga diperhatikan oleh pelatih dan pengurus gitu. Jadi alhamdulillah tinggal ngejalanin, kami sebagai atlet tinggal ngejalanin apa yang pelatih kasih, insya Allah berkah gitu, lancar. Oke, amin. Memang sebenarnya pola makan terus juga istirahat yang cukup itu modal banget ya, untuk bisa latihan biar tetap maksimal seperti itu. Nah kalau Bella sebelum mau perform lagi nih, ada mau tanya lagi nggak? Itu dulu sih. Itu dulu. Oke, langsung saja ya. Bella mau nyanyi lagi dengan lagu apa nih judulnya selanjutnya? Kali ini mau nyanyiin Indonesia Jaya. Oke, silahkan. Ini dia Bella. Hidup tiada mungkin, hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya, berpeganglah tangan, satu dalam cinta demi masa depan Indonesia Jaya. Si otomotif biasa kami sajikan secara mendalam dan mendetail. Antusiasme tinggi para pecinta balap roda 2 akan balap MotoGP sudah tidak perlu diragukan lagi. Dan dibahas dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Track circuit itu pada dasarnya jadi kalau tidak digunakan balap, jadi bisa digunakan mobil lewat, motor lewat. Saksikan Autoscreen di kanal digital TVRI Sport. Halo Sobat Digital, aku Modi. Nggak asik kan nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera beralih ke TV digital. Bagaimana ya kalau TV kita belum TV digital? Segera pasang set-top box ke TV analogmu. Yuk coba lihat sekarang. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya. Ayo, segera beralih ke TV digital.
Bersih, jernih, canggih. Apakah kemenangan dramatik Birmingham menghadapi Swansea akan berlanjut saat melawan West Bromwich? Mampukah anak asuhan John Eustace menjaga momentum kemenangannya? Saksikan Birmingham versus West Bromwich Albion Sabtu 11 Februari 2023 pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Tayang di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit di TVRI Nasional pukul 23.30 waktu Indonesia Barat dan TVRI Digital Sport pukul 5.30 waktu Indonesia Barat setiap hari. Rekor kecepatan 260 km per jam didukung mesin V6 dengan kecepatan 10.000 rpm. 10 tim, 20 pembalap akan bersaing. Setelah diadakan di 39 negara, saatnya telah tiba. Pertama, di danau vulkanik terbesar di dunia, kejuaraan F1 Powerboat Danau Toba Indonesia. Bersiaplah, 26 Februari 2023, segera di TVRI. Halo Sobat Digital, aku Modi. Nggak asik kan nonton TV bersemut kayak gini? Ayo segera beralih ke TV digital. Bagaimana ya kalau TV kita belum TV digital? Segera pasang set-top box ke TV analogmu. Yuk coba lihat sekarang. Gambarnya lebih bersih, suaranya lebih jernih, yang pasti canggih dan banyak programnya. Ayo, segera beralih ke TV digital. Bersih, jernih, canggih. Bukan sekedar informasi otomotif biasa, kami sajikan secara mendalam dan mendetail. Antusiasme tinggi para pecinta balap roda 2 akan balap MotoGP sudah tidak perlu diragukan lagi. Dan dibahas dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Track circuit itu pada dasarnya jadi kalau tidak digunakan balap, jadi bisa digunakan mobil lewat, motor lewat. Saksikan Auto Screen di kanal digital TVRI Sport. Setiap waktu keringat basahi tubuh. Mungkin ini yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin katakan menang. Hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan. Sejarahku persembahkan. Terus fokus satu titik. Hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Lampaui batas. Terus fokus satu titik. Hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Dan raih bintang. Kita harus meraih bintang dan juga prestasi bersama dengan atlet-atlet andalan kita yang tentu akan berjuang menuju prestasinya nanti menuju SEA Games 2023. Baik, nah Bella, ini kalau kita ngobrol sedikit dulu, ini kan ada atlet dari pencaksilat, terus juga ada sekjennya dan juga coachnya. Mau tanya apa nih Bella? Atau mungkin aku tanya tentang Bella boleh ya? Nah, Bella ini kan musisi ya, sudah dari umur berapa? Jadi dari umur 4 tahun tuh udah suka nyanyi, sama sih kayak mereka. Tapi kan kayak kalau dari atlet ini sendiri nih kayak anti mainstream aja gitu loh, masih kecil. Tapi kenapa kepikiran buat pencaksilat gitu kan? Kayak rasanya bela tuh diri ya? Iya, bela diri gitu. Nah ini yang bikin Bella penasaran ini sama coach nih. Coach, ada nggak beberapa anak didiknya ini yang kadang suka, biasanya kan kalau masih muda tuh semangatnya naik turun ya, gitu kan. Kadang pengen, aduh ntar dulu deh coach capek gitu. Ada nggak sih yang gitu?
Ya kalau sudah kelas di pelatnas ini sudah tidak ada. Kalau dulu waktu belajar di perguruannya masing-masing, hal seperti itu sangat terjadi kan gitu kan. Waduh. Baik, yang paling penting tuh sebenarnya harus fokus dan bener kayak lagu tadi sesuai ya, sama passionnya benar, juga harus fokus, gitu Bella. betul. Iya. Nah, ini kalau kita ngobrol lagi tentang peta kekuatan Indonesia, Sekjen bagaimana nih melihat Indonesia ini kan juga untuk pencak silatnya ibaratnya nomor satu karena memang dari Indonesia sendiri gitu ya. Kalau kita melihat prestasi untuk kedepannya di SEA Games khususnya pada Kamboja, bagaimana sih Indonesia? Ya, tentu kita sangat optimis ya. Kan sudah ada tadi kata coach sudah dibuktikan 2 bulan setelah lolos di SEA Games di kejuaraan dunia di Melaka kita juara umum. Nah ini kan jadi insya Allah kita sangat optimis lah. Nah, ini target kita juara umum. Target juara umum ya, medalinya berapa nih Pak Sekjen? Nah itu coach yang jawab. Oke, boleh coach. Oke, kalau untuk SEA Games ini memang target kita juara. Untuk bisa menjadi juara umum itu minimal mendapat 5 medali emas gitu. Itu sudah bisa menjadi juara umum. Sudah siap Iqbal? Safira? Siap ya. Siap Punya peluang yang dong, sama. pasti ya. Punya peluang gitu Iya. untuk kedepannya ya. Apalagi tuan rumah juga mencoba untuk berlatih lagi pencaksilat di Indonesia gitu ya. Tapi Sekjen ngomong-ngomong ini kalau memang sesuai dengan target nantinya, ada nggak sih untuk atlet nih bonusnya gitu untuk kedepannya? Kira-kira ada? Ada tentu setidaknya dari ketua umum. Oke. Seperti kemarin kejuaraan dunia juga ada bonus dari Bapak Ketua Umum. Baik, bonus itu setidaknya untuk menyemangati ya Betul, prestasi betul, para atlet motivasi, kita. betul. Nah, sejauh ini juga dukungan dan motivasi yang selalu diberikan kepada atlet timnas apa saja biasanya dari Sekjen sendiri? Ya tentu fasilitas pelatihan yang luar biasa, kemudian ya ada pocket money lah ya. Itu yang satu lagi kalau untuk multi event seperti SEA Games itu dari Kemenpora. Tapi kalau single event itu semua dari PBB sendiri dan semua fasilitas dipenuhi lah. Baik. Nggak pernah ada atlet yang mengeluh. Kalau mengeluh ya tinggal laporan saja ke Sekjen. Nah, tuh udah langsung tuh live lagi nih. Live. Baik. Nah, lalu dari Sekjen kita kembali ke Coach Indro. Coach Indro ini untuk bisa memberikan yang terbaik, pasti atlet juga harus dapat dukungan dari seorang coach. Motivasi yang juga harus sering diberikan. Apa sih yang mungkin selalu mereka ingat gitu agar pada saat bertanding mereka tetap fokus? Ya memang dari awal dari program yang kita buat kita harus komitmen konsisten juga ya. Jadi atlet-atlet ini menjalankan program dengan baik. Kita juga sebagai pelatih memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang memang wajib harus disediakannya. Misalnya peralatan yang memang harus standar. Kemudian juga termasuk uji coba yang harus diberikan untuk atlet karena itu juga sebagai bahan evaluasi yang sangat bagus sekali. Di samping kebutuhan-kebutuhan yang lain. Misalnya haknya menjadi atlet harus kembali ke atlet, tidak boleh sedikit pun yang menjadi hak atlet itu tidak kembali ke atlet. Mungkin dengan cara kita memperhatikan seperti itu, atlet juga akan sangat enjoy. Dia juga akan komitmen untuk selalu berprestasi memberikan yang terbaik gitu. Baik, tidak mudah ya untuk bisa berjuang untuk mendapatkan prestasi satu medali walaupun diawali dari perunggu, perak, akhirnya emas, itu juga sebenarnya butuh proses loh, tidak semudah itu gitu ya. Baik, ada tambahan lagi coach? Mungkin itu aja, karena atlet mungkin nanti bisa menjawab juga gitu. Oke, atlet bisa menambahkan dari Safira. Safira ini kan untuk bisa generasi muda. Kalau Safira nanti sudah berprogres gitu ke depannya, mungkin mau jadi pelatih juga gitu ya, menggantikan Coach Indro. Nah, pasti juga harus ada regenerasi nih, calon-calon petarung kita yang nantinya juga ingin mencoba di cabang pencaksilat ini. Apa mungkin yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia? Mungkin dari konsistensi aja, kita konsisten buat latihan. Insya Allah kalau konsisten, kerja cerdas yang udah disampaikan sama pelatih itu insya Allah prestasi akan ikut gitu. Baik, nah kalau dari Iqbal nih yang memang sudah senior banget, sudah
cinta banget sama pencak silat. Apa sih tips kepada teman-teman mungkin di usia muda yang pengen mencoba? Jangan pernah takut loh. Sebenarnya ilmu bela diri ini bukan berarti untuk digunakan yang tidak penting, tapi ternyata bisa juga melahirkan prestasi atletnya. Silakan Iqbal. Ya, buat generasi yang akan datang yang muda, teruslah berlatih, terutama berlatih pencak silat, karena pencak silat ini budaya kita sendiri gitu loh. Kalau bukan kita anak-anak muda yang melestarikan, mau siapa lagi? Masa orang luar aja mau belajar pencak silat, generasi kita masa nggak mau gitu. Baik, betul banget. Nah, apalagi Pak Sekjen, ini kan yang paling penting untuk atlet-atlet kita bukan hanya berhenti berjuang di SEA Games 2023 saja, masih banyak sekali event yang akan berlangsung. Lalu sejauh ini yang memang menjadi harapan untuk Pak Sekjen ini, apa yang harus dilahirkan oleh seorang atlet-atlet baru nanti yang juga ingin berkecimpung di pencaksilat ini? Ya tentunya prestasi maksimal ya, dan indikatornya jelas. Indikatornya jelas kalau atlet ya perlahan medali. Tapi yang penting adalah bahwa kita memiliki goal yang luar biasa, itu ingin memasukkan pencaksilat ke Olimpiade. Dan itu kan turunannya kan panjang sekali. Di antara mencetak atlet-atlet juga, termasuk juga mencetak atlet-atlet di luar negeri. Dan itulah kenapa kemudian tadi ada pertanyaan tentang pelatih ya. Kenapa kita juga memperbanyak pelatih, karena kita juga perlu mengekspor pelatih-pelatih di luar negeri. Betul. Jadi harapan kita sih untuk generasi muda, pencaksilat sudah tidak lagi seperti bela diri seperti dulu ya. Sekarang sudah sejajar dengan bela diri yang lain, yang impor, dan insya Allah semakin banyak peminatnya. Sekarang kita sudah dari 70 lebih negara pencaksilat itu, jadi tidak usah khawatir. Dan seperti postur-postur Iqbal semua kan itu keren-keren semua tuh, jadi nggak usah khawatir, mereka pencaksilat itu luar biasa, public figure lah. Baik, jadi bukan sekedar bela diri saja gitu ya, tapi juga bisa melahirkan prestasi khususnya untuk cabang pencaksilat ke depannya. Jadi bukan hanya berprestasi di SEA Games 2023, tapi juga berbagai event dan kejuaraan yang akan berlangsung untuk atlet-atlet kita. Terima kasih Pak Sekjen, Pak Teddy Suratmaji sudah menyempatkan waktunya, Coach Indro, Safira, dan juga Iqbal. Sukses selalu ya, sehat selalu untuk kedepannya. Selamat berjuang nih menuju SEA Games 2023. Baik, akhir kata saya Suara Madinah undur diri. Jangan lupa selalu saksikan Bincang Olahraga di kanal TVRI Sport. Terima kasih atas kebersamaan kalian semua. Tetap sehat dengan berolahraga. Sampai jumpa. Inilah Bella. Kami patriot, kami ini patriot olahraga. Gigi dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku, demi jaya